Yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong jelaskan makna Quran surat Al-Mumtahanah ayat keempat, serta bagaimanakah cara bergaul dengan orang teman yang telah murtad atau yang sudah menikah dengan orang kafir dan pindah ke agama pasangannya. Sementara kita rasa tetap sayang pada teman ini. Terima kasih atas pencerahannya. Syukran jazakumullah khairan katsira. AN di Jawa Timur. Baik, surat Al-Mumtahanah ayat 4. Seperti apa suratnya? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ya, telah ada suri teladan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga orang-orang yang bersamanya. Idz qala liqaumihim, tak kala mereka berkata kepada kaumnya, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami semua ini, kata Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, berlepas diri dari kamu dan dari mimma ta'buduna min dunillah, dari apa-apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kafarna bikum, telah ingkar kami atas apa yang kamu sembah. Ya, pertanyaan berikutnya adalah karena menyinggung pertemanan, wabada bainakumu wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan, ya. Dan telah nyata kebencian, ya, permusuhan di antara kami dan engkau. Hatta selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kamu beriman, kamu semua beriman. Jadi sebetulnya bagaimana ayat ini ditafsirkan? Apakah kita boleh menyatakan bahwa orang-orang yang bermusuhan atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita musuhi? Nah, ini harus hati-hati karena menerjemahkan ayat ini, pertama adalah dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa kafarna bikum itu adalah suatu qaul, perkataan para anbiya Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya yang ingkar kepada seruan nabi-nabi Allah ini. Jadi perkataan yang kami ingkar kepada apa yang kamu sembah itu suatu perkataan yang biasa, ya. Perkataan yang biasa. Jadi perkataan yang disampaikan oleh nabi. Jadi teks ayat ini adalah nabi dan kaumnya kepada kaumnya yang lain yang memang mereka sangat sudah menentang dakwahnya Nabi Ibrahim. Jadi sebetulnya kasus ini, ya, yang konteks ayat ini asbabun nuzulnya adalah selepas terjadinya peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Karena saat itu Nabi Ibrahim belum memiliki pengikut, ya. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Anbiya, boleh antum tengok Al-Anbiya, surat Al-Anbiya surat 21 ayat ke-59 sampai 69. Di situ diceritakan bagaimana ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, ada kaumnya bertanya, qalu ma fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang berbuat ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Lalu ada yang menjawab di ayat berikutnya, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kemudian mereka ada yang sebagian berkata, kami mendengar ada seorang pemuda. Jadi saat itu Nabi Ibrahim masih seorang pemuda yang tidak memiliki pengikut, ya. Baru setelah itu kisahnya, ya, antum boleh ikuti surat itu. Terakhirnya adalah qalu harriqu, bakarlah, iya, ya, bakarlah Nabi Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kamu. Nah, jadi setelah dibakar ini, setelah apinya mendingin, ternyata Nabi Ibrahim tidak dibakar. Banyak pengikutnya saat itu masuk Islam, ya, masuk kepada agamanya Nabi Ibrahim. Ya, barulah konteks ini berlaku. Karena sebetulnya ini berlaku setelah adanya permusuhan besar, ya. Wabada bainana wa bainakum. Sudah nyata permusuhan. Ya jelas nyata permusuhannya. Lalu Nabi Ibrahim sampai dibakar. Berarti adanya persekusi di situ kepada dakwahnya para nabi. Maka nyata permusuhan ini tidak akan hilang, kata Nabi Ibrahim, hatta tu'minu billahi wahda, sampai mereka beriman. Artinya mereka beriman itu adalah ikut kepada ajarannya Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi yang lain tidak mengajarkan kecuali tauhid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hakikatnya adalah permusuhan itu disebabkan dari mereka dahulu, yang mana mereka melakukan suatu aktivitas, ya, suatu perbuatan yang memang berniat untuk mencelakakan Nabi Allah Subhanahu wa taala, yang disebabkan kebencian mereka atas seruan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada mereka, ya. Jadi hakikatnya seperti itu. Nah, ini adalah memang ketika kondisinya ada orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman yang memang memusuhi kita karena agama kita, karena apa yang kita sembah, maka hakikatnya adalah adanya permusuhan di situ. Karena mereka yang menyebabkan permusuhan itu. Ya, jadi ayat ini bercerita kepada kita mengenai pentingnya al-wala wal bara, atau wali, perwalian atau memberikan komitmen kepada orang-orang yang memusuhi kita. Nah, membaca ayat ini tidak cukup, ya, pada ayat 4 ini saja, tetapi sambung lagi. Allah Subhanahu wa taala jelaskan yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Di surat Al-Maidah sudah dijelaskan mengenai perwalian, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai al-awliya, yang bisa diartikan sebagai pemimpin, bisa diartikan sebagai kawan dekat. Maknanya adalah al-awliya itu adalah orang-orang yang hakikatnya adalah memegang urusan menjaga rahasia kaum muslimin. Maka yang seperti itu tidak boleh diserahkan, ya, kepada orang-orang yang non-Islam. Sebetulnya seperti itu, ya, terjemahan dari ayat itu. Nah, memang al-wala ini sangat penting sekali dalam agama, tetapi bukan berarti kita tidak boleh berkasih sayang dan berhubungan baik dengan orang-orang yang berbeda agama. Karena Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah juga ayat ke-8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum, ya. Jadi Allah tidak melarang kamu, ya, dari berbuat baik, ya, kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam bidang agama, dan juga tidak wala yukhrijukum min diyarikum, dan juga tidak mengusir kamu dari rumah-rumah kamu, ya, antabarruhum, agar kamu semua, ya, diperintahkan kepada Allah antabarruhum, berbuat kebaikan kepada mereka semua, wa tuqsitu ilaihim, dan memberikan keadilan kepada mereka. Jadi perintah sebetulnya itu, karena itu adalah fi'il. Jadi untuk orang-orang yang tidak ada urusan dengan keimanan kita, tidak mau memaksakan keimanan mereka kepada keimanan kita, tidak memerangi kita karena agama kita, tidak mengusir kita dari rumah-rumah kita, maka berbuat baiklah kepada mereka semua dan berikanlah hak-hak mereka secara adil. Begitu sebetulnya. Baru yang ayat 9 jelaskan, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din. Sesungguhnya Allah tuh melarang kamu berbuat baik itu, dia berteman tadi itu, kepada mereka yang memerangi kamu di bidang agama kamu. Ya, wa akhrajukum min diyarikum, dan juga yang mengusir kamu, mengeluarkan kamu dari rumah-rumah kamu. Ya. Wa dhaharu, dan juga yang membantu ke atasnya seperti itu. Antawallauhum, melarang dari kepada orang-orang yang berbuat ini semua tadi, yang memerangi kamu di bidang agama kamu, yang tidak ikhlas kalau kamu Islam, yang maunya kamu harus kembali ke agama mereka, yang mengusir kamu, merampas harta-harta kamu, dan juga, ya, mereka yang membantunya gitu, ya, agar kamu jangan berwali mengambil mereka sebagai wali. Nah, ini pentingnya kaitannya kepada surat Al-Maidah tadi. Jadi ada syartunnya, ada syaratnya, bahwa orang-orang yang tidak boleh diambil perwalian itu, yang lebih jelasnya itu adalah betul-betul nyata permusuhannya kepada umat Islam. Ya, jadi ini yang dimaksudkan wabada bainana wa bainakumul adawatu wal bagda abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Jadi inilah yang dimaksudkan dari ayat yang keempat tadi, yaitu mereka-mereka yang mau memerangi kamu, yang sudah memerangi kamu, yang mengusir kamu dari rumah kamu, yang menzolimi kamu,
dan juga sekutu-sekutunya. Itulah yang nyata permusuhanku dengan permusuhan kita dengan permusuhan mereka. Adapun bagi mereka yang tidak melakukan hal-hal seperti itu, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka dan juga berlaku adil kepada mereka. Inilah Islam, ya. Jadi penjelasannya sudah dijelaskan di ayat yang ke-8 tadi, ya, dan juga ke-9 ciri-cirinya lebih jelas. Jadi bagaimana dengan orang kafir tadi, ya, yang murtad? Ya sudah, kita harus pergauli atau kita kawani dengan baik, ya. Selama tidak memusuhi kita, selama tidak mengambil hak kita, menzolimi kita, maka hak dia adalah untuk menerima kebaikan dari kita dan juga keadilan, ya, karena Islam itu harus adil semuanya kepada orang-orang yang beriman dan tidak beriman, semuanya harus diperlakukan dengan sama, ya. Jadi walaupun kita mungkin, ya, tidak suka gitu kan dengan perilakunya, tetapi ada hak-hak sebagai seorang manusia yang harus diberikan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil, ya. Bahkan adil ini harus kepada hal-hal yang tidak kita sukai juga, tetapi dia betul, ya. Misalnya bersaksi ke atas diri kita atau ke atas keluarga kita yang memberatkan kita, padahal ini adalah kaum kerabat kita, tapi kita tidak boleh, ya, memberikan kesaksian palsu yang menguntungkan mereka. Karena apa? Karena itulah beratnya berlaku adil, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, eh, jadi tidak ada masalah, ya, bergaul dengan teman yang walaupun sudah murtad ini, ya. Siapa tahu nanti kan wa ja'ala bainakum wa bainahum mawaddah. Siapa tahu nanti ada, Allah menjadikan di antara kamu semua dan di antara mereka rasa cinta, ya. Siapa tahu dengan berbuat baiknya kita kepada kawan kita itu tidak merubah, ya, pertemanan walaupun agamanya berbeda. Siapa tahu nanti akan melunakkan hatinya dan kembali kepada Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita sebagai seorang muslim ini tugasnya satu, ya, mengajak orang sebanyak-banyaknya ke surga, ya, mengajak kawan sebanyak-banyaknya ke surga. Jadi kalau ada orang yang kepleset, terjatuh, ya ditolong, jangan di ya kata-katain, ya, jangan diceng-cengin gitu kan, tuh kan jatuh nggak nurut, bukan. Kita harus hadir di saat orang itu kesusahan, ya, sebagaimana Nabi SAW ketika orang yang sering mencacinya sakit, beliau yang datang pertama untuk menjenguknya, ya. Begitulah hakikatnya. Karena dengan perlakuan-perlakuan yang mawaddah, penuh cinta dan rahmah dan kasih sayang seperti itu bisa mengubah hati manusia. Nah, jadi untuk kawan yang tadi kata sebutkan murtad, tetaplah bergaul dengan baik sebagaimana biasanya, ya. Jangan ada hal-hal yang menyebabkan kita benci kemudian menjadi berlaku tidak adil kepadanya. Itu tidak diperbolehkan. Dan kita doakan supaya nanti kawan beliau ini bisa juga, ya, kembali kepada Islam, ya, insya Allah, tentunya dengan melihat sikap-sikap kita yang tidak berubah. Oh, ini hakikatnya Islam seperti ini. Karena kadang-kadang banyak orang yang pindah itu karena tidak melihat atau tidak memahami hakikat Islam sebetulnya, ya. Karena Islam itu kadang cuman sekedar sholat, zakat, puasa. Nah, itu tidak nampak, ya, sikap-sikap Islami, tidak nampak perilaku-perilaku yang menunjukkan akhlakul karimah dalam diri setiap muslim, ya. Karena oleh karena itulah kewajiban kita, ya, sebagai kaum muslimin untuk memulai dengan melangkah lebih, ya, dari sekedar sholat, zakat, puasa, baca Quran, tapi juga kepada akhlak dan sikap sebagaimana seorang muslim. Dan sikap-sikap ini contoh-contohnya, aturan-aturannya sangat banyak dalam Al-Quran, ya. Boleh kita tengok juz 28 ini lebih khusus, sangat banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sikap kepada keluarga, sikap kepada kawan,
juga sikap kepada orang-orang munafik. Ada semua ayat-ayatnya di juz 28. Jadi sangat bagus untuk dipelajari dan dihafal. Bukan cuma dihafal saja, tetapi hakikatnya adalah diekstrak di situ. Bagaimana sih sikap yang sebetulnya kita sebagai seorang muslim kita perbuat, yang harus kita terapkan dalam setiap sisi kehidupan kita. Karena hakikatnya setiap manusia itu memiliki profesi yang berbeda-beda. Tetapi profesi-profesi itu kadang-kadang menjadi satu pada diri kita. Misalnya seorang ayah. Saya seorang ayah, juga seorang anak, juga seorang suami, ya juga seorang abang, seorang kakak, juga seorang kawan, juga seorang guru, juga seorang murid, juga seorang bawahan. Semua ini adalah profesi-profesi yang menyatu pada diri kita. Dan setiap itu mas'ul, kita ini adalah mas'ul yang bertanggung jawab kepada profesi-profesi itu. Dan setiap profesi itu menuntut haknya dan kewajibannya, ya sebagaimana yang ada dalam Islam. Ada hak yang harus bisa kita ambil dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Tidak boleh kita berkhianat kepada itu walaupun hakikatnya dia adalah dunia. Ya, itulah Islam. Makanya semuanya itu adalah kulu anhu mas'ulan. Kamu semua akan menjadi mas'ul, ya, menjadi dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ada pada diri kamu. Baik dari profesi, mata, semua yang Allah berikan kepada diri kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Jadi penting bagi kita untuk memahami bagaimanakah kita seorang muslim bermuamalah, berbuat baik kepada sesama. Karena profesi itu berhubungan dengan orang lain. Ya, kadang kita bagus dari sisi hubungan kita dengan Allah, tetapi dari sisi hubungan kita dengan masyarakat sosial kita kurang bagus. Karena kesolehan kita, ketakwaan kita hanya terbatas atas hubungan diri dengan Tuhan saja. Tapi padahal hubungan antara manusia dengan manusia itu juga merupakan bahagian dari Islam sendiri. Karena kita hidup di dunia yang mana kita adalah khalifatullahi fil ard. Kita adalah khalifah Allah di muka bumi, yang mana kita harus mentadbir, membina bumi ini, dan kita harus berurusan dengan manusia lain. Jadi hidup itu tidak sebatas hubungan dengan Allah saja, tetapi juga ada hubungan dengan manusia yang harus ditunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa untuk sesi hari ini cukup sekian. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang bertanya mengenai satu hadis, ada caption sini, wanita durhaka. Wah, ngelihatnya sudah agak-agak serem ya. Tidak ada bahasa Arabnya, yang ada hanya terjemahannya saja. Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak mau berterima kasih atas kebaikan suaminya padahal ia selalu butuh kepada suaminya. Dan disebutkan kepada hadis riwayat An-Nasa'i. Ya, jadi sepengetahuan saya memang ada hadis seperti ini, ya, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani, dan juga ada juga dari riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ya, jadi memang hadisnya ada dan sahih gitu.